Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jadikan kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, menjadi akhlak dan sirah Nabi, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan bercakap tentang konsep korban dalam Idul Adha yang telah kita lakukan, dan bagaimanakah aplikasi atau sikap hidup dengan korban untuk kehidupan sehari-hari. Karena agama itu adalah sebuah memerlukan bukti. Agama memerlukan bukti terhadap keimanan. Maka dalam surah Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun." Kamu tidak akan pernah mencapai satu kebaikan sebelum kamu dapat memberikan apa yang terbaik dan apa yang kau cintai kepada yang lain. Itu bukti. Jadi agama memerlukan pembuktian. Pembuktian ada bersifat individu dan ada bersifat jamaah. Pembuktian secara individu memberikan sesuatu secara individu kepada yang lain. Pembuktian secara jamaah memberikan sesuatu untuk jamaah dan agama dan umat. Hari ini umat Islam, umat yang sangat disibukkan dengan individu, tapi dilalaikan dengan jamaah. Umat yang siap berkorban untuk individunya, tapi tidak akan siap berkorban untuk jamaah dan agamanya. Karena apa? Karena kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Padahal agama tidak akan mencapai kemenangan. Bukan individu ya. Agama tidak akan mencapai kemenangan. Agama tidak akan mencapai kejayaan. Agama tidak akan mencapai keunggulan kalau umatnya tidak berbuat untuk agamanya. Itulah kenapa konsep Allah fardukan, walaupun hukumnya sunat kifayah, adanya hari raya Idul Adha. Bukti engkau hidup dalam setahun, engkau melakukan pengorbanan. Bukti. Karena tidak ada nilai kesucian Idul Fitri tanpa Idul Adha. Tidak ada nilai kesucian Idul Fitri, tidak ada nilai ibadah Ramadan, tidak ada nilai kehidupan engkau tanpa memberikan suatu bukti pengorbanan kepada agama yang harus dibuktikan dengan Idul Adha, menyembelih korban. Dan itulah maka kenapa disyariatkan adanya haji. Karena haji bukan ibadah individu. Haji ibadah jamaah. Dan itulah tujuan haji. Menjadi orang yang mabrur. Apa mabrur? Orang yang berbuat baik untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Mabrur berbuat baik untuk orang lain. Birrul walidain, kalau anak berbuat baik untuk orang tuanya. Ini mabrur untuk umat.
Orang yang berbuat baik untuk umat dan sampai sedia berkorban mempertahankan agamanya dan umatnya sebetulnya. Nah, konsep yang dicapai oleh Idul Adha. Maka kenapa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dua sahabat termulia, tidak atau jarang melakukan korban pada Idul Adha, tetapi berkorban setiap saat. Abu Bakar As-Siddiq pada waktu mendengar Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, langsung dia berangkat menemui majikan Bilal bin Rabah. Hai Umayyah, waktu itu berapa engkau siksa Bilal? Kata majikan, karena dia adalah budak hamba saya punya hak menyiksa dia. Langsung bakal berkata, kalau macam tu saya akan memerdekakan Bilal bin Rabah. Okey, kata majikannya. Berapa engkau nak beli? Berapa harganya? Kata majikan Bilal, harganya adalah 500 gram emas. Setengah kg emas. Langsung Abu Bakar menebus Bilal dengan 500 kg emas supaya Bilal selamat daripada penyiksaan. Dan ada 9 orang, ada 9 orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar daripada penyiksaan hamba sahaya kerana imannya kepada Allah. Dan setiap orang setengah kg emas, berarti Abu Bakar telah memberikan hartanya 4,5 kg emas untuk memerdekakan hamba sahaya. Ini pengorbanan. Ini contoh pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq untuk budak-budak hamba saya pada zaman di Mekah. Tanpa pengorbanan tidak akan ada kemenangan, itu pasti. Demikian juga waktu Utsman bin Affan. Itu dia tahu bagaimana waktu itu di Madinah tidak ada kita kesusahan air. Yang ada hanya satu telaga yang dimiliki oleh seorang Yahudi di Madinah. Langsung Utsman berkata kepada pemilik telaga, berapa engkau nak jual telaga ini? Aku akan beli. Kata pemilik telaga, aku tak akan beli. Aku tak akan jual. Ini bisnis saya tu. Okey, kalau kau tak jual, kata Utsman, aku beli setengah telaga. Tak nak beli semua, beli setengah. Maka pemilik telaga Yahudi berfikir, kalau setengah okey, kalau semua tak nak. Dibeli oleh Utsman setengah telaga dengan harga waktu itu 12,000 dinar. Okey. Kemudian apa dia buat Utsman bin Affan? Setengah telaga milik dia, setengah telaga milik Yahudi. Maka waktu satu hari Utsman, satu hari Yahudi. Hari Utsman telaga diberikan secara free, percuma, tanpa ada biaya. Sedangkan Yahudi menjual air dengan harga yang tinggi. Apa yang terjadi? Semua orang mengambil air pada hari Utsman. Semua orang. Tak ada seorang pun mengambil air pada hari Yahudi. Kerana mahal. Apa yang terjadi? Lama-lama Utsman datang lagi. Macam mana? Aku nak beli setengah lagi, boleh tak? Kerana Yahudi berfikir kalau dia bertahan dengan setengah lagi, dia tak akan guna lagi. Orang tak akan ambil air dia. Dia jual semuanya kepada Utsman dengan 20,000 dinar. Utsman beli, wakafkan sampai hari ini masih ada semua di Madinah. Ini bentuk pengorbanan. Sekarang masalahnya, ada tak hari ini orang Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Utsman bin Affan, ada tak? Atau sibuk dengan diri sendiri? Selama tak ada yang seperti ini, jangan diharap Islam akan jaya. Itu hanya mimpi. Ini konsep. Maka Allah berkata, Inna a'tainakal kausar. Kami telah memberikan kepada engkau al-kausar.
Al-Kausar, kebanyakan tafsir mengatakan sebuah sungai di dalam surga dengan tepi daripada emas dan perak dengan batu-batu permata, itu Al-Kausar. Betul, tidak salah karena ada hadisnya. Tapi berapa mufassir, berapa sahabat mengatakan Al-Kausar juga bermakna kasura yaksuru kasir, sesuatu yang banyak, nikmat yang banyak. Al-khair al-kasir, kenikmatan yang diberikan Allah kepada engkau, itulah Al-Kausar. Baik dalam tafsir Mujahid atau Ikrimah atau Ibnu Abbas sahabat Nabi, Ikrimah tabi'in, Mujahid tabi'in mengatakan Al-Kausar al-khair al-kasir fid dunya wal akhirah. Kenikmatan yang banyak dunia dan akhirat, itu Al-Kausar. Saya lebih setuju dengan kalimat ini. Kami memberikan kepada engkau nikmat yang banyak di dunia. Dan bagaimana engkau dengan nikmat yang banyak mendapatkan Al-Kausar, sungai yang indah di surga. Ini konsepnya. Bagaimana mempergunakan nikmat yang banyak di dunia untuk mendapatkan Al-Kausar dalam surga, sungai di surga. Itu konsep. Bukan hanya surga saja. Karena Quran untuk dunia, bukan untuk akhirat. Tak ada cara lain. Fasalli, maka solatlah kamu sebagai tingkat kesyukuran. Kata Ibnu Abbas, fasalli washkur, bersyukurlah engkau kepada Tuhan engkau. Tetapi lebih penting lagi kesyukuran kepada nikmat. Fasalli li rabbika wanhar, lebih tinggi adalah konsep wanhar, berkorbanlah engkau. Nikmat yang banyak berarti harus dipakai dua bagian. Sebagian untuk engkau diri engkau sendiri, sebagian lain untuk orang lain dan agama. Ini konsep pemakaian nikmat ya. Jadi inna a'tainakal kautsar, konsep pemakaian nikmat. Nikmat engkau pakai untuk diri engkau sendiri, itulah fasolli. Melakukan sesuatu yang terbaik dengan perintah Allah, dengan nikmat yang ada. Itulah fasolli dengan nikmat. Kemudian nikmat terselangkan keperluan manusia tidak akan sepenuhnya. Keperluan individu dengan keperluan jamaah, lebih banyak keperluan jamaah. Individu hanya secukupnya, makan, minum, hidup secukupnya, tak banyak. Tapi keperluan orang lain lebih banyak, dan keperluan agama lebih banyak lagi. Tengok. Orang lain secara individu lain atau jamaah atau umat. Maka pemakaian yang ada kepada engkau pakai seperlunya, secukupnya. Dan kalau ada baki daripada pemakaian, maka berikanlah sepenuhnya kepada yang lain dan agama. Ya. Pakai kepada diri engkau secukupnya. Ya. Dan kalau ada lebih, berikan semuanya untuk agama. Jangan terbalik ya. Kita hari terbalik. Pakai untuk diri kita sebanyak-banyaknya dan berikan bakinya. Ini konsep berbeza. Pakai seperlunya, pakai secukupnya. Kerana Islam agama individu, tapi Islam juga agama jamaah. Dan berikanlah harta tadi kepada yang lain dan agama lebih banyak lagi. Karena agama lebih banyak, keperluan agama, keperluan umat lebih banyak dari keperluan individu. Fasalli li rabbika wanhar. Ini sikap hidup. Dan ini adalah berlaku untuk siapa saja, agama apa saja, kumpulan apa saja. Siapa pemilik agama yang sedia berkorban untuk agamanya dengan sepenuhnya, inna syani'aka huwal abtar, semua musuh-musuh engkau pasti kalah. Jaminan Allah. Kalau umat beragama ini
mempergunakan apa yang dia miliki. Kerana nikmat boleh kekuasaan, nikmat boleh kekayaan, nikmat boleh tenaga, nikmat boleh pikiran, nikmat boleh semuanya nikmat. Kalau umat beragama, satu agama mempergunakan segala macam nikmat yang ada pada dirinya untuk keperluan agamanya dan umat yang agamanya, insya-Allah agama itu pasti menang. Itu jaminan. Berlaku untuk agama Islam, berlaku agama Kristian, berlaku agama Yahudi, berlaku bagi tak beragama pun berlaku. Kan kita cari contoh. Hari dulu pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Islam jaya di Andalusia, di Baghdad, di Kahirah, Utsmaniyah, sikap ini ada. Setiap orang berpikir apa yang saya buat untuk umat. Maka sejarah membuktikan tidak ada seorang khalifah Islam di muka bumi zaman dahulu yang dia tidak memiliki wakaf untuk umat sebelum dia meninggal dunia. Sejarah membuktikan. Al-Ayyubi di waktu di Mesir menjadikan wakaf paling banyak. Sekolah dengan tanahnya, kebunnya, segala macam, masjid dengan segala macam. Setiap orang berfikir apa aku buat untuk umat, bukan apa aku makan untuk diriku. Tambah banyak kuasa, tambah banyak berbuat. Tambah banyak harta, tambah banyak berbuat. Tambah banyak ilmu, tambah banyak berbuat. Ini konsep. Karena memang tanpa ini tak akan dia. Maka peradaban Islam adalah peradaban yang dibina oleh pengorbanan setiap orang. Banyak hospital individu yang melakukan. Dulu walaupun ada Baitul Mal, tapi setiap individu berlomba-lomba untuk buat sesuatu untuk umat. Hari ini konsep ini sudah hilang. Dan hari ini bergantilah hari ini. Yang paling banyak berbuat untuk umat siapa? Saya mengatakan adalah Yahudi. Orang yang agama atau kumpulan yang paling banyak berbuat untuk agamanya, untuk kumpulannya hari ini adalah kumpulan Yahudi. Kita tak tahu bagaimana Oxford didirikan oleh satu orang. Siapa mendonasi kepada Harvard hanya satu orang. Sejarah. Di mana umat Islam hari ini? Umat Islam hanya menyembelih kambing dan lembu dan unta setiap tahun sekali. Tapi setelah menyembelih kambing, dia disembelih orang lain hari ini. Satu hari menyembelih kambing, besok dia disembelih orang Yahudi. Sampai menyembelih kambing pun yang untung Yahudi dan Barat. Konsep tidak jalan betul. Tiap tahun 3 juta kambing dikirim ke Saudi dari Australia untuk hewan korban di Mina. Tiap tahun 3 juta kambing dari Australia dikirim ke Saudi untuk hewan korban di Mina. Betul tak? Konsepnya betul atau salah? Perintah menyembelih kambing juga perintah memelihara kambing. Perintah menyembelih kambing juga perintah untuk memproduk, memberikan makan orang dengan kambing. Juga perintah untuk memproduk apa yang baki daripada kambing. Ingat ya? Perintah menyembelih kambing juga perintah untuk mengembala kambing. Karena ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Ini faedah usul fikih. Apa yang harus dilakukan untuk sampai ke kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Perintah solat menutup aurat, maka membuat kain adalah wajib. Perintah haji dengan transportasi, maka membuat pesawat adalah wajib. Perintah menyembelih kambing adalah ibadah, maka perintah menyembelih kambing juga menjadi ibadah. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apa yang tak sempurna sesuatu dengan itu, maka untuk menjaga satu kewajiban, maka itu adalah wajib.
Maka Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan umat Islam wajib memenuhi semua keperluan hidupnya. Sampai jarum pun wajib dibuat. Jarum. Hari ini kita ke Saudi, hotel milik Amerika semua, pakaian milik China semua, yang ada hanya air Zam-Zam milik Saudi Arabia. Haji dan korban tidak membina ekonomi umat. Sepatutnya haji dan korban membina ekonomi umat. Maka kenapa orang haji dibolehkan berniaga untuk membina ekonomi? Hari ini hanya sebagai ibadah. Haji ibadah, korban ibadah. Saya tak dapat bayangkan seandainya pada hari raya selepas, kalau kita kumpulkan semua tulang-tulang dan kulit-kulit kambing dan lembu dan diproduk menjadi suatu benda yang dapat dijual untuk wakaf umat. Seandainya di Mina ada kilang gelatin, kilang gelatin di Mina, semua tulang dikumpulkan, letak di kilang buat gelatin. Gelatin milik umat, bukan milik individu. Yang tak boleh milik individu, karena apa yang dikorbankan milik umat. Gelatin wakaf. Kilang gelatin wakaf. Dibuat lagi kilang kulit wakaf. Semua kulit dikumpulkan semuanya, dibuat suatu kilang untuk membuat proses kulit. Kulit dijual untuk harga duit untuk umat, bukan untuk individu. Karena kita tidak boleh dalam kurban, tidak boleh ada pemilikan. Tapi bukan berarti tidak boleh ada penggunaan. Dua hal berbeza. Pemilikan umat, individu tidak ada. Bukan umat boleh. Sehingga umat Islam punya kilang kambing, kilang tulang, punya kilang gelatin, punya kilang kulit. Berarti korban membina ekonomi umat. Ini konsep perlu kita faham. Karena hari ini kita tak melihat ini dengan baik. Kita hanya sibuk dengan satu, lupa yang lain. Atau lebih hebat lagi, kadang-kadang alhamdulillah kalau sudah ada sampai tingkat daging yang diproses, alhamdulillah lah, kita habis makan macam itu aja. Sepatutnya daging sekian banyak diambil masuk dalam tin, disimpan, diberikan pada siapa? Orang-orang miskin sepanjang tahun. Karena yang diperlukan adalah penyembelihan pada waktunya. Sedangkan pengagian daging bila-bila waktu, tak kisah sebetulnya. Penyembelihannya pada waktunya sebetulnya. Pada hari tasyrik, satu-satu tasyrik. Tapi pengagian dagingnya bila-bila masa boleh. Simpan dalam tin, proses. Siapa yang perlu bagi makan tiap tahun. Insya Allah umat akan berjaya. Tapi kalau kita hanya bersabar ibadah, boleh sampai tingkat kita tidak memakai sesuatu untuk umat, untuk agama. Ini balik itu. Duitnya untuk agama. Jadi patutnya kalau masjid sekarang membuat satu proses penyembelihan hewan korban, kenapa masjid tak punya peternakan hewan? Masjid harus punya peternakan hewan untuk korban. Kalau teruskan dengan susu segala macam, banyak peternakan model kambing yang sangat sangat sehat, yang tidak bau, tidak berbau, segala macam banyak. Sekarang ada lembu tengah bandar, kambing tengah bandar, boleh dibuat. Tanpa ada sedikit pun gangguan bau segala macam. Masjid wajib punya, katakan. Kalau kita konsep macam ini. Tapi kalau tak, kita bergantung sama orang lain. Tidak membina sebuah ekonomi umat. Apalagi bicara. Maka selama kita bergantung orang lain, tak akan ada kekuatan sebut. Ini konsep sangat penting sebetulnya. Apalagi kita bicara agama. Hari ini kita katakan bahwasanya siapa yang paling banyak berbuat untuk masyarakat? Warren Buffett 99% hartanya untuk masyarakat. Bill Gates 60% hartanya untuk masyarakat. Soros 50%. Mark Zuckerberg yang punya Facebook 50%. Tengok, semua orang Yahudi hari ini telah membagi berapa persentage hartanya untuk tujuan agamanya. Tujuan agamanya. Soros untuk liberal society-nya.
sekarang mana umat Islam persentage harta untuk agama? Gereja saja 10% untuk agamanya. Siapa masuk gereja? 10% setiap individu Nasrani untuk agamanya tiap bulan. Gereja. Kita 2.5 pun jadi kita 2.5, Kristian 10%, Yahudi sekian peratus. Mana yang menang? Pasti yang menang yang paling banyak persentase-nya. Tengok mereka hari ini. Untuk satu tujuan mereka, LGBT misalnya, tujuan mereka. Promote LGBT di dunia. Siapa yang support dana? Semua syarikat. Baik Shell, baik semua syarikat support untuk LGBT mereka. Tengok. Mereka bersatu untuk ini. Semua projek mereka. Tapi kita, maka kita berkorban tiap tahun, tapi tak tahu konsep korban untuk kehidupan agama. Maaf kalau saya katakan, ya, kita dengan senang membeli barang-barang mereka dan bangga lagi, bukan senang, bangga lagi. Sampai hari ini di Saudi Arabia ada 280 outlet Starbucks di Saudi Arabia. Orang tiap pagi habis subuh di Madinah, keluar pintu 36, kalau salah 25 atau 36 dengan saya tu, minum Starbucks satu cawan. Satu Starbucks, tapi engkau sedekah untuk mereka, karena official bahwasanya itu kekayaan untuk Kementerian Pertahanan Israel. Berarti engkau beli Starbucks sama sedekah peringkat satu ringgit untuk sana. Berapa banyak orang beli Starbucks di depan Masjid Madinah tiap hari? Ini hari inilah kenyataan. Itu baru satu Starbucks, belum yang lain. Belum makanan, belum minuman, belum segala macam tempat. Berarti hari ini kita menjadi korban-korban mereka hari ini. Kita yang disembelih, harta kita dia ambil, ilmu kita dipakai. Berapa banyak orang hebat, orang Islam yang pakai banyak hebat-hebat. Habibie kurang apa hebat almarhum dulu. Tapi Habibie kerja di mana? Kerja di Jermani. Untuk siapa? Untuk mereka. Kita ada ilmu pun untuk orang lain. Untuk kita, jangan. Maka kenapa Habibie itu jadi Presiden Indonesia, dijatuhkan. Jangan untuk Indonesia. Orang Islam jangan. Waktu dia buatlah. Habibie membuat sebuah kesepakatan di depan Ka'bah. Iaitu itu menjadi perkumpulan high-tech dunia Islam. Ketuanya Habibie, wakilnya Raja Brunei dan Raja Fahad waktu itu langsung dijatuhkan. Waktu berjuang untuk umat, jangan. Kepandaian engkau, kepakaran engkau bukan untuk Islam, tapi untuk kami. Tengok. Kalau untuk kami, welcome. Untuk Islam, no. Ini konsep. Kekayaan, kekuasaan untuk Islam, jangan. Untuk kami, silahkan. Tengok. Ini yang terjadi hari ini. Kita apa menang? Tidak akan pernah menang. Tapi kalau kita bersatu, berpikir untuk ini sama-sama, inna syani'aka huwal abtar. Pasti siapa pun musuh engkau, semua akan kami dapat dikalahkan. Ini konsep hidup. Seorang Yahudi di Amerika, dia berkorban berjam-jam menunggu tepi jalan taksi yang asal menunggu taksi Yahudi. Tengok. Yahudi, dia akan membantu Yahudi dengan taksinya. Maka dia akan menunggu sebagian taksi asal yang Yahudi, baru dia ambil, dia tahan. Kalau bukan Yahudi, dia biarkan. Kenapa? Dia harus membantu, walaupun dia hanya naik taksi, membantu Yahudi. Sekarang kita ada kedai Cina, kedai Hindu, kedai Melayu, mana kau bantu? Mana yang lebih murah? Padahal ingat, Nabi masuk ke Madinah. Apa yang Nabi buat pertama kali di Madinah? Setelah membina masjid. Waktu itu ada 4 pasar Yahudi di Madinah.
Ya, 4 pasar Yahudi di Madinah. Ekonomi Madinah 200 tahun dikuasai Yahudi. Masuk Nabi perintahkan semua umat di Madinah untuk bekerja. Tidak boleh ada tak bekerja. Sampai Fatimah pun bekerja. Mengambil orang yang di kebun-kebun kurma Yahudi. Pertama bekerja. Sebagian bekerja, kemudian sebagian berniaga. Kembali ke Syam, berniaga ke Syam. Semua bekerja dan berniaga. Tak ada yang menganggur, tak ada yang tak ada kerja. Semua yang kerja. Dah 4 bulan. Setelah mereka bekerja, mereka dapat duit. Dah. Setelah dapat duit, ternyata pasar masih Yahudi. Mereka belanja ke pasar Yahudi. Belanja pasar Yahudi. Duit ada, belanja pasar Yahudi. Okey. Akhirnya kata Nabi kepada Utsman, kita beli satu tanah lapang. Kita jadikan pasar wakaf. Pasar wakaf. Akhirnya beri Nabi satu tanah lapang. Ini pasar wakaf. Nah, apa syarat pasar wakaf? Di sini siapa yang berjualan, berniaga, tak ada teks. Di Yahudi kalau berniaga bayar sewa. Lapak Yahudi bayar sewa. Di pasar wakaf tak ada bayar sewa. Akhirnya apa? Peniaga semuanya pindah ke pasar Islam, pasar wakaf. Karena tak ada sewa, di pasar Yahudi ada sewa, maka harga barang di pasar Islam lebih murah daripada pasar Yahudi. Tengok. Karena tak ada sewa, maka harga barang di pasar Islam, pasar wakaf lebih murah pasar Yahudi. Dalam masa 4 bulan saja berdiri pasar, total 8 bulan semuanya di Madinah. 4 pasar Yahudi kolap, tutup semuanya. Yang ada tinggal pasar Islam, pasar wakaf. Ini sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul. Bukan hanya sunnah dengan jubah segala macam. Ini sunnah amalan. Sekarang kita masuk ke Saudi, yang ada barang bukan Saudi semuanya. Nabi masuk Madinah, menguasai ekonomi Madinah. Dah, itu 8 bulan. 4 bulan kemudian, ini hampir setahun ya. Waktu itu belanja barang masih ke pasar Islam, tapi barang-barang yang pakai industri besi, pisau atau tombak masih ke pasar Yahudi. Karena Yahudi yang buat. Nabi suruh umat untuk memproduk segala macam produk, pedang, segala macam baju besi buat sendiri. Masa setahun, semua umat Islam memakai pasar Madinah dan memproduksi segala sesuatu keperluan masyarakat, sampai baju besi, pedang segala macam ada. Tidak ada lagi sedikit pun ketergantungan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Tengok. Tahun pertama. Maka tahun kedua waktu ada hukum, itu pertama ada hukum. Tahun kedua baru ada hukum. Tahun ketiga baru perang. Perang Badar. Tengok. Karena ekonomi tahun pertama telah dikuasai, hukum berjalan dengan baik, perang pun pasti menang. Tengok. Tapi ini sirah kita tak cukup lengkap. Kita sibuk dengan Nabi perang, bukan Nabi ekonomi yang dibuat. Jadi Nabi membuat ekonomi tahun pertama di Madinah. Semua pasar milik Islam, semua produk orang Islam yang buat, tak ada orang belanja pada bukan orang Islam. Ini konsep pengorbanan. Ini yang diperlukan hari ini, sikap hidup macam ini sebetulnya. Malah hebat lagi. Nabi buat tempat rumah-rumah. Tahun kedua tu, tahun pertama Nabi juga habis buat pasar. Nabi atur perumahan sahabat. Siapa di sana, siapa di sini, Nabi yang atur. Maka namanya Madinah itu bukan nama, sistem. Madinah itu sistem perkotaan, sistem perbandaran. Madinah bukan hanya bandar, nama bandar, bukan. Memang ada sistem ekonominya, Nabi buat kehidupan masyarakatnya, ada batas bandarnya, ada rumah-rumahnya, ada tanah-tanah milik masyarakat, milik umat, segala macam. Itu satu sistem pemerintahan yang sangat baik waktu itu. Dan pada waktu itu tidak ada bandar di dunia seperti Madinah waktu itu, tak ada. Sayang, sejarah ini tak pernah dibaca orang sebetulnya. Maka dengan pengorbanan ekonomi, pengorbanan kekuasaan, artinya semua orang berbuat untuk dirinya, orang lain sebetulnya, baru muncullah konsep hidup yang sangat hebat sebetulnya. Dan ini sunnatullah kemenangan.
tanpa ekonomi, tanpa industri tak akan menang. Memang betul dengan doa, dengan akidah betul, tapi ada action. Akidah dibuktikan dalam action, sistem, baru ada doa hingga mewujudkan kemenangan. Tanpa ini hanya mimpi kita sebetulnya. Itu juga dengan segala macam sistem peradaban. Andalusia, segala macam universiti terbaik di Baghdad, terbaik universitinya, keilmuannya. Masjid Baitur Rahman Bandar Aceh saja, dia kata pada abad yang ke-12, abad 12 ya. Abad tu masih jaya Andalusia jaya juga. Jayanya Andalusia sama jayanya Aceh abad ke-12 ya. Karena abad 8 mulai ada sampai abad 12 di Aceh itu, Masjid Bandar Aceh itu masjid yang memiliki 22 Faculty of Science. Masjid. Sampai Fakulti Teknologi ada di Masjid Baitur Rahman. Fakulti perubatan di Masjid Baitur Rahman. Masjid dan jamiah dan jami'. Ingat ya. Kejayaan Islam itu tidak pernah ada pemisahan antara jamiah dan jami'. Jami' itu masjid, jamiah itu university. Jami' itu masjid, jamiah university. Ingat ya. Dalam konsep peradaban Islam tidak ada pemisahan antara masjid dan university. Semua masjid menjadi university. Semua masjid menjadi university. Masjid dan universiti, masjid memiliki wakaf. Macam sekarang Azhar itu dengan wakaf. Azhar itu wakafnya sepertiga antara Kahir itu milik Azhar, wakaf Azhar. Ini membangun peradaban dengan ini. Maka ini konsep di mana kejayaannya hanya dengan ini. Maka orang dulu dengan wakaf tadi, tengok ya. Kalau kita sekarang paling-paling takwa ini kalau masuk ke masjid dengan kuliah subuh, pulang dapat makan sarapan pagi saja. Masjid zaman dahulu di dunia Islam, Mesir, Andalusia, Cordova, Baghdad, setiap orang belajar ilmu ke masjid tiap hari, pulang dapat duit 20 dirham. Nak tak? Indonesia Islam dulu, semua orang belajar sains, belajar ilmu ke masjid, pulang dapat duit 20 dirham, guru dapat duit 20 dinar. Dah? Baru faham kenapa orang dengan ilmu begitu hebat zaman dulu. Ke perpustakaan dapat duit, dapat pen, dapat dawat, dapat makan. Kalau buat buku ulama ditimbang buku dengan emas, seberat buku itu dapat emas dari Baitul Mal. Tengok. Ini Islam. Hari ini hilang semua. Ya. Kalau ke masjid paling-paling ada tadika. Dulu jamiah, sekarang tadika. Ke masjid dapat makan pagi, alhamdulillah. Walaupun ada tak dapat juga makan lagi. Tapi ini belum dapat membuat orang lebih baik ke masjid, belum dapat. Satu sistem. Masjid menjadi one stop center. Masjid one stop center. Masjid punya hotel free. Karena masjid tempat musafir. Masjid tempat musafir. Maka kenapa ada sembahyang masuk bandar ke masjid dulu 2 rakaat. Masjid tempat musafir. Buat masjid first class hotel. Kenapa? Duit wakaf. Wakaf. Hingga sekarang saya ingin tanya. Saya bagi sajadah buat imam. Dengan saya bagi slipper untuk tandas. Mana banyak pahala? Slipper tandas. Kenapa? Banyak dipakai. Ini sekali pakai cuma 5 waktu pakai. Hanya 5 waktu dipakai. Yang sana setiap saat boleh dipakai. Mana banyak pemakaian? Sana berarti banyak pahala. Pemakan berpahalanya. Ini konsep. Memang ini ibadah, betul ibadah. Tapi itu juga bukan lebih. Itu juga syarat untuk ibadah. Karena kesucian wajib menjadi ibadah. Ini konsep yang kita pikirkan. Maka masjid harus punya one stop center, punya hotel, punya gimnasium, punya segala macam. Health center, kesihatan, semua ada di masjid. Bukan hanya untuk ibadah. Mari kita membina sebuah peradaban setiap kampung dari masjid masing-masing. Dengan apa? Pengorbanan semua orang. Pengorbanan orang kaya, pengorbanan orang berilmu, pengorbanan orang yang punya kemampuan apa? Saya pernah berpikir dulu, perlu ada zakat profesi. Apa maksud Ustaz?
Kalau yang doktor, buatlah suatu pengobatan free di masjid setiap umat sekali misalnya. Profesi doktornya untuk umat. Macam di Kairo, di Muhandisin, masjid Muhandisin ada. Masjid tu setiap ada orang sakit akan ke masjid. Kenapa? Ada pengobatan di masjid. Tengok. Sekarang ada sakit tak ke masjid dia kata sakit. Sekarang balik kita balik. Bagaimana orang sakit ke masjid dia? Tengok. Kenapa? Masjid menyediakan fasiliti perubatan. Siapa doktornya? Jamaah masjid yang doktor. Macam ada nama Maulana Abdul Sattar Edi. Itu orang Pakistan. Ustaz di Pakistan. Dia punya sekarang 3,000 klinik wakaf. Setiap kampung dibuatnya klinik wakaf. Mana dia? Orang kaya suruh buat klinik, yang kaya buat obat, pak doktornya bagi orang jamaahnya siapa? Orang datang free. Klinik wakaf. Ini konsep membina peradaban dengan pengorbanan. Jadi pengorbanan bukan hanya kambing setahun sekali. Maka tengok rancang apa yang akan kita buat untuk tahun ini, pengorbanan untuk umat dengan masjid ini. Fikirkan maka depan. Kalau hanya buat potong kambing tiap pun dah buat potong. Apa lagi kita buat? Untuk masyarakat, untuk agama, untuk umat. Dengan pendidikan, dengan teknologi, dengan ekonomi, dengan sosial. Buat sesuatu. Masjid bukan hanya untuk ibadah. Masjid adalah untuk sebagai membina keluarga, membina umat, peradaban yang tinggi sebetulnya yang menjadi konsep menjadi umat yang terbaik di Mekah. Dan jangan sampai ini dijual oleh orang lain. Karena hari ini Suci Foundation Buddhis tengok membuat macam-macam hari ini sampai orang miskin dibantu oleh mereka bagi kunci, buat mereka buat rumah bagi kunci. Itu Suci Foundation. Di Aceh mereka buat, di Jakarta mereka buat satu rumah bangsa untuk orang miskin bagi kunci. Suci Foundation. Rotary Foundation buat apa dengan masyarakat? Sangat banyak Rotary Foundation. Foundation. Sekarang mana? Taqwa Foundation. Ini ada masjid takwa. Apa dia buat untuk umat? Apa program masjid takwa untuk umat? Mari kita sama-sama bagi. Saya yakin ini orang-orang pakar seperti sini banyak, orang yang berilmu sini banyak, orang kaya sini banyak, orang punya kuasa sini banyak. Sinergikan ke potensi untuk agama dan umat kita akan datang. Karena kalau tak kita akan kalah. Kita akan menang. Kalau kita dah sinergi berjamaah, macam sinerginya orang-orang di Arafah, macam berjuangnya orang-orang di Mina, macam membaling batunya orang-orang di Mina dan berjuangnya orang-orang di Mina, berkorban mereka sana, insya-Allah akan muncul peradaban-peradaban yang baru berlandaskan kepada agama untuk syiar agama min sya'airillah. Syiar masjid bukan hanya dengan takbir. Syiar masjid dengan kerja amal soleh untuk masyarakat dalam dimanapun dia berada sebetulnya. Itu sangat penting. Maka kenapa kalau kita bagaimana kita sekarang menjadikan Idul Adha sebagai suatu starting point untuk berangkat lebih baik lagi, menjadikan suatu pengorbanan masa depan untuk agama masyarakat kita masing-masing sebetulnya. Inilah konsep saya katakan bagaimana saya melihat falsafah Idul Adha untuk kehidupan asal. Maka mari kita mulai dengan Muharram. Muharram mulai gerak untuk peradaban yang baru. Muharram mulai berbuat untuk masyarakat. Muharram mulai berbuat untuk agama daripada tempat kita masing-masing. Minimum sekarang kita tetapkan satu karya saja. Satu karya dengan masjidnya. Satu karya dengan masjidnya. Masing-masing dengan masjid masing-masing. Karya masing-masing membina masyarakat. Baik anak mudanya, baik anak-anak kecilnya, baik remajanya, baik pemudanya, baik keluarganya, segala macam. Mari kita buat satu program bersama untuk membina sebuah peradaban masyarakat sampai karya masing-masing sebetulnya. Kenapa? Karena inna syani'aka huwal abtar. Tapi apa syaratnya? Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ini maka kita aplikasikan dalam kehidupan sosial hari ini yang sangat majemuk, yang sangat kita boleh berbuat apa saja dengan wanhar. Wanhar ekonomi, wanhar teknologi, wanhar pendidikan, wanhar keilmuan, wanhar sosial, wanhar apa saja. Mana wanhar kita hari ini? Mana korban kita? Mana yang kita buat? Hanya kambing saja semua orang boleh buat. Tapi ini bukan itu. Kambing diaplikasikan dalam amal soleh.
yang sangat banyak agar kita menjadi orang-orang yang punya kejayaan. Kuntum khairu ummah, kamu masyarakat terbaik dibuat untuk manusia ini untuk tak bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semoga menjadi umat terbaik dengan pengorbanan kita masing-masing pada agama sebelum kita meninggal dunia, sebelum ada kebenaran kiamat, maka berat sesuatu yang terbaik untuk diri kita, untuk agama masyarakat kita dan untuk agama kita. Allah alim ma yanfa'una wa jalla uluman tanfa'una ma kana haqqan min Allah anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.